Marilah kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan di dalam kehidupan kami satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan sukacita, dan terus menggumuli firman Tuhan. Teruslah menggumuli firman Tuhan. Jangan pernah berhenti sampai ketika saatnya kita tidak mampu lagi untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Disitulah baru kita tidak perlu merenungkan itu lagi, karena Roh yang akan memberikan itu kepada kita. Tetapi semasih kita sehat, semasih kita kuat, mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah nubuatan akan kedatangan Mesias. Di tengah-tengah keterpurukan bangsa Israel karena pemimpin mereka yang jahat-jahat, sehingga mereka jatuh ke dalam berbagai kesulitan, jatuh ke dalam peperangan, dan pada akhirnya mereka juga terbuang. Dan situasi pada saat mereka ini adalah situasi yang tidak mengenakan. Situasi sudah tanpa pengharapan. Itulah kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, pengharapan disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Yesaya. Dia katakan tadi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh, dan pangkalnya akan berbuah. Bangsa Israel sama seperti pohon yang sudah ditebang, berjatuhan, dan berguguran. Tetapi ranting-ranting yang jatuh itu justru mereka tertanam, dan di situ menghasilkan tunas yang baru, sehingga menjadi tumbuhan yang baru lagi. Artinya, dalam situasi yang terpuruk masih ada pengharapan bagi mereka. Yesaya mengingatkan mereka jangan sampai pernah kehilangan pengharapan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia mengasihi mereka dan akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan mereka. Seperti firman Tuhan katakan hari ini, bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, yaitu dari keturunan Isai dan keturunan Daud, akan menjadi pemimpin bagi mereka. Kata tunas dari bahasa Ibrani netzer, yang mungkin di situ terdapat atau mengikut kata Nazaret. Jadi Yesus orang Nazaret, ya. Jadi ini melambangkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai penyelamat. Yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka bukan hanya sekedar pembebasan. Yang dibutuhkan oleh mereka bukan saja seorang pemimpin yang mampu membawa mereka ke dalam kejayaan. Tetapi yang mereka butuhkan yaitu Mesias yang menyelamatkan hidup kerohanian mereka. Karena dari rohani yang sudah diampuni, dari rohani yang sudah diperbaharui, maka hidup itu akan terbangun menjadi hidup
yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Kalau kita dibebaskan dari penjajahan, mungkin kita jadi bangsa yang merdeka. Tetapi kita masih diperbudak oleh kehidupan keduniawian kita. Tetapi ketika Mesias ini diberikan kepada mereka, maka dia akan menuntun mereka dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang adil, sehingga damai sejahtera itu pasti terwujud dalam kehidupan mereka. Itu yang mereka butuhkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti bangsa Israel yang pada saat ini mereka butuh pengharapan akan pembebasan dan keadilan di dunia yang sedang gonjang-ganjing, terus pergumulan-pergumulan kehidupan, terus kekerasan-kekerasan terjadi, pembunuhan demi pembunuhan terjadi, bully demi bully juga sering terjadi, dan hina-menghina juga terus berjalan sampai detik ini. Maka orang-orang dunia ini hanya membutuhkan Tuhan yang bisa menjadikan dia menjadi orang yang penuh dengan kedamaian. Orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, orang yang tinggal di dalam Yesuslah yang bisa hidup di dalam kedamaian, di dalam ketenangan, di dalam kenyamanan hidup. Hanya orang-orang yang tinggal dalam Tuhan saja. Tidak akan mungkin ada kedamaian di luar daripada itu. Ada begitu banyak slogan-slogan pada saat ini yang mengatakan, atau dari agama-agama yang lain mengatakan, bahwa agama kami ini pembawa damai. Tetapi pada kenyataannya sering sekali sangat-sangat jauh dari kedamaian itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada dua hal sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, dalam situasi apapun, dalam situasi seterpuruk apapun, jangan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Mereka ini sama seperti pohon yang saya katakan tadi sudah ditebang, ranting-rantingnya jatuh ke tanah, tetapi dari ranting-ranting itu yang sudah semakin membusuk, dan tumbuhlah tunas yang baru dari ranting-ranting tersebut. Artinya, dari keterpurukan itu pun masih ada hal yang baik yang akan menjadi pengharapan yang baru bagi mereka. Dan ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa ketika sekalipun mereka harus terpuruk, terbuang, Tuhan akan memberikan pengharapan kepada mereka dan penghiburan kepada mereka di tengah-tengah keterpurukan itu. Kasih Tuhan terus-menerus tinggal dalam bangsa Israel. Sekalipun kasihnya bukan berarti menghambat dia untuk berlaku adil, untuk membiarkan mereka harus dilatih untuk mengerti apa itu berperilaku yang baik. Ketika mereka jahat dan melakukan dosa, maka mereka harus mendapatkan hukuman untuk itu, sehingga mereka terbuang. Tetapi ketika mereka mau menyadari diri mereka, maka harapan itu terus terbuka bagi orang-orang yang berharap akan Tuhan. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, jangan kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia dan penuh kasih kepada kita. Kadang-kadang dia izinkan keterpurukan itu terjadi, tetapi bukan berarti dia sedang membiarkan kita begitu saja. Kadang-kadang ada berbagai macam kesulitan terjadi,
Tapi bukan berarti Tuhan sedang melepaskan tangannya kepada kita. Dia sedang melihat kita. Bagi orang-orang yang mengalami pencobaan, Dia mau tahu apakah mereka adalah orang umat pilihanku, anak-anakku yang kukasihi, yang tetap setia dan sabar untuk menantikan berkat demi berkat, sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona ini, apakah orang-orang percaya itu tetap setia? Tetap mau bersujud di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup dan kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah putus pengharapan. Sekalipun situasi sulit, tapi Tuhan terus memberikan penyertaannya kepada kita. Ya, itulah yang pertama yang menjadi renungan untuk kita. Ya, yang kedua, saudara-saudara, kita membutuhkan juru selamat. Kita bukan hanya membutuhkan kebebasan. Kebebasan dari kedagingan kita itu tidak menyelamatkan kita dan tidak membebaskan hidup kita. Yang kita butuhkan yaitu pembebasan dari dosa dan kejahatan kita, dari kematian yang kekal itu, sehingga hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mau menerima Kristus sebagai Mesias yang menyelamatkan kita, yang memberikan kedamaian, memberikan keadilan kepada kita. Seperti dikatakan di ayat 2-nya, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi Mesias ini adalah Mesias yang padanya adalah roh hikmat dan pengertian, sehingga kita akan dipimpin dan dibimbingnya menuju kepada kebaikan dan juga menuju kepada keselamatan. Yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini hanya satu saja, yaitu keselamatan daripada Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita terima Kristus dalam hidup kita yang sudah datang menebus kita dari setiap dosa dan kejahatan, dosa dan kematian kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Dengan situasi yang saat ini saya juga batuk-batuk, ini sudah beberapa kali saya rekam, tapi karena memang keinginan untuk membagikan renungan ini, saya terus membagikan renungan ini dan merekam ini kepada kita, supaya kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah itu meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh punya pengharapan di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah situasi yang berat. Dan kami semakin harus berserah dan menerima Mesias yang menyelamatkan itu, supaya hidup kami sungguh-sungguh diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi.